Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Ibu guru di mana saja berada, salam sehat, salam merdeka belajar. Pada kesempatan ini kembali lagi bersama dengan saya dalam channel Andi Ridwan membahas seputar dunia pendidikan dan lifestyle guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bersama dengan Bapak Ibu terkait dengan implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA. Selamat menyaksikan. Implementasi kurikulum merdeka bagi sekolah negeri atau swasta pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA atau SMK. Presentasi oleh saya sendiri, Andi Ridwan SPDI, guru penggerak pada SMP Negeri 7 Tual. Dasar hukum implementasi kurikulum merdeka bagi sekolah. Yang pertama, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada jenjang PAUD, SD, dan SMP. Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi pada PAUD, SD, dan SMP. SE Kemendikbudristek nomor 19/BI-B.GT.01.03/2022 tentang implementasi kurikulum merdeka yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala Sekolah, dan guru di seluruh Indonesia. SK Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2-025-H-KR-2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri tahun ajaran 2002-2023 tahap pertama. Dengan dasar hukum ini, kita sebagai guru maupun sekolah di mana saja berada di seluruh Indonesia harus menyiapkan diri dari sekarang. Poin penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi kurikulum merdeka tahun ajaran 2022-2023 yaitu yang pertama, implementasi kurikulum merdeka belajar melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022-2023 tahap pertama dimulai dari usia 5-6 tahun bagi pendidikan anak usia dini dan TK, kelas 1 dan kelas 6 bagi sekolah dasar, kelas 7 bagi sekolah menengah pertama, dan kelas 10 bagi sekolah menengah atas dan menengah kejuruan. Selanjutnya, implementasi kurikulum merdeka terdiri atas 3 kategori. Kategori pertama, mandiri belajar. Kategori kedua, mandiri berubah. Kategori ketiga, mandiri berbagi. Selanjutnya, sekolah dapat melakukan perubahan pilihan kategori paling lambat tanggal 31 Mei 2022. Bagi sekolah-sekolah yang sudah memilih beberapa kategori, ternyata ingin meningkatkan atau merubah, bisa dirubah paling lambat tanggal 31 Mei 2022. Selanjutnya, mengenal kurikulum merdeka. Apa sih itu kurikulum merdeka? Ya, kita harus tahu. Pengertiannya, kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran yang beragam, berfokus pada konten-konten yang esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum merdeka ini sangat unik, di mana keunikannya berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, karena kurikulum merdeka ini guru diberikan kebebasan maupun sekolah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri peserta didik.
sehingga guru tinggal menuntun murid tersebut untuk meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya, mengapa kita memerlukan kurikulum merdeka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Semenjak pandemi COVID-19 sudah berjalan 3 tahun, ya 2 tahun masa-masa sulit, kemudian tahun ketiga muncullah atau hadirlah kurikulum paradigma baru, kemudian dirubah menjadi kurikulum prototype, dan terakhir menjadi kurikulum merdeka. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk memulihkan pembelajaran yang ada di negeri kita yang tercinta ini. Selanjutnya, keunggulan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan kurikulum yang terdahulu, yaitu kurikulum K13. Yang pertama, lebih sederhana dan lebih mendalam. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Guru dalam melakukan pembelajaran membuat sebuah desain pembelajaran yang berpihak kepada murid. Guru menentukan pemetaan sesuai dengan kemampuan belajar murid, baik berdasarkan kesiapan belajarnya, baik berdasarkan minat belajarnya maupun gaya belajarnya. Sehingga dengan pemetaan tersebut, guru dapat menentukan strategi, model-model pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai sesuai dengan minat belajarnya murid tersebut, hingga belajar itu bisa bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Guru dapat mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Dengan hadirnya kurikulum merdeka, itu bisa memberikan terobosan baru, dan bukan berarti ganti menteri itu ganti kurikulum, tapi alasan yang mendasarnya pada hakikatnya itu adalah untuk melakukan transformasi pendidikan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Sehingga kurikulum merdeka ini memberikan pilihan, merdeka untuk gurunya dan merdeka untuk sekolahnya atau satuan pendidikannya untuk memilih kurikulum sesuai dengan kesiapan guru dan sekolahnya. Apabila di sekolah tersebut belum siap, maka dia bisa menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan dengan tetap mengambil bagian-bagian atau prinsip-prinsip dalam Merdeka Belajar, seperti contoh pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran berdiferensiasi, mewujudkan Merdeka Belajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Kurikulum Merdeka, pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif eksplorasi isu-isu aktual. Misalnya, isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka ini, dari pembelajaran yang konseptual, itu diarahkan murid untuk belajar sesuai dengan lingkungan. Mandiri belajar itu menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka. Jadi beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka itu diadopsi dalam pembelajaran di sekolah tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Masih tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Yang kedua, mandiri berubah.
Menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10 akan diimplementasikan pada tahun ajaran 2022-2023 dengan kurikulum merdeka dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar. Yang ketiga, mandiri berbagi. Menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Dari 3 opsi ini diintegrasikan dalam platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar itu adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajaran Pancasila. Dari 3 opsi yang tadi, itu mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Masing-masing guru menginstal aplikasi ini ke dalam gawainya masing-masing. Kemudian ya, berikut cara installnya. Yang pertama, pastikan HP Anda, HP Bapak Ibu guru terkoneksi dengan internet. Kemudian buka aplikasi Play Store-nya. Setelah itu cari aplikasi Merdeka Mengajar, unduh dan install pada gawai Android, kemudian masuk dengan akun pembelajaran belajar.id. Ya, bagi Bapak Ibu guru yang belum memiliki akun belajar, dapat menghubungi operatornya masing-masing atau pihak dinas ya. Setelah mendapatkan akun belajar, kemudian diaktifkan akun belajarnya. Terakhir, topik pelatihan yang wajib dipelajari oleh pihak sekolah dan guru dalam platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, Merdeka Belajar. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang keempat, perencanaan pembelajaran sesuai jenjang masing-masing. Yang kelima, asesmen. Yang keenam, penyesuaian pembelajaran sesuai jenjang masing-masing. Yang ketujuh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari ketujuh topik inilah yang wajib dipelajari oleh seorang guru maupun pihak sekolah, ekosistem sekolah, sehingga kesiapan dalam mengimplementasi kurikulum merdeka dapat terwujud dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Salam hormat, salam guru penggerak, salam Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru di mana saja berada, mohon kesediaannya meninggalkan komentar, like, share maupun subscribe pada channel saya untuk mengembangkan channel ini ke depannya lebih baik lagi. Silakan ditinggalkan komentar mengenai kesiapan sekolahnya masing-masing dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian.